Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qultu wa hadzal ma'na alladhi dhaminahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala hadhihi al-mas'alata huwa al-gharadul aqsa alladhi huwa marma nadhri sufiyyah. Qultu, aku berkata, Syekh Ibn Abbad yang mensyarahkan Hikam ini berkata, wa hadzal ma'na, dan makna inilah alladzi dhaminahul muallif rahimahullahu taala, yang pengarang mencakupkannya hadhil mas'alata, akan masalah ini. Makna ini huwal gharadu, adalah tujuan, al aqsa, yang paling utama, tujuan yang paling utama, tujuan yang paling jauh, jadi ujung atau puncak. Alladzi huwa, yang tujuan tadi, marmanadurus sufiyah, adalah sasaran pandangan orang-orang sufi. Wa kullu ma sannafuhu, dan bermula segala sesuatu sannafuhu yang ulama sufi mengarangnya, wa dawwanuhu, dan menyusunnya, wa amaru bihi, dan menyuruhnya, atau wa umiru bihi boleh juga, dan diperintahkan para ulama sufi dengannya, wa nuhu anhu, dan juga dilarang darinya, min af'alin wa aqwalin wa ahwalin, baik berupa perbuatan, perkataan maupun ahwal, yaitu kondisi hati. Innama hiya wasailu ila hadhil maqsadis syarifi, dia hanyalah wasilah, sarana untuk mencapai tujuan mulia ini. Wal maqamil munif, dan maqam atau posisi yang luhur ini. Fasya'nuhum abadan innama huwal amalu ala mauti nufusihim, maka perkaranya para sufiyah, lawan sufi, abadan, selamanya, innama huwal amalu, adalah berbuat ala mauti nufusihim, untuk mematikan jiwa mereka, wa isqati hududi, wa isqatu hududihim, wa isqati hududiha, dan menggugurkan bagiannya nufus, bagiannya jiwa, bil kulliyati, dengan seluruhannya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, as-sufiyyu, orang sufi itu, damuhu, darahnya, hadarun, adalah layak tumpah. Hadarun itu bisa dikatakan sia-sia, boleh tumpah hadarun itu. Wa milkuhu mubahun, dan miliknya adalah mubah. Walaysa dzalika wal maqsudu lahum bidzat, dan tidaklah itu, darahnya itu boleh sia-sia, miliknya itu mubah, boleh buat siapa saja, tapi bukan itu maksud bidzati secara esensialnya, tapi bukan itu juga, bukan berarti terus boleh diremehkan, bukan. Wa innama gharduhum min dzalika, tetapi tujuan para sufi dari itu semua, ma adalah sesuatu, yalzamu anhu, yang wajib, sesuatu tadi, anhu, dari sufi, min infiradillahi ta'ala, dari sendirinya Allah ta'ala, indahum, di sisi mereka, sendiri dalam apa? Bil wujudi, dalam wujud, wala wazimil wujud, dan dalam lazimnya wujud, kemestian wujud. Allah sendiri infiradan, dengan kesendirian, la yusyarikunahu, yang para sufi tidak campur tangan, yang para sufi tidak bersekutu, menyekutuhi Allah fi syai'in, dalam sesuatu, minha, dari lawazim, albattata, sama sekali, kama dzakarnahu anifan, sebagaimana kami telah sebutkan sebelumnya. Makalah ini penjelas dari makalah yang sebelumnya, makalah 123 ini, kalau kita catat makalah 123. Allah melarang kita ngaku-ngaku milik orang lain. Allah mengharamkan kita ngaku-ngaku milik orang lain. Boleh nggak motornya Bang Dani saya bilang motor saya? Bang. Hah? Boleh. BPKB mana BPKB? Katanya, baru ngaji sekali aja minta motor. Allah melarang kita mengaku atau mengklaim milik orang lain yang sesama manusia. Allah melarang kita ngaku-ngaku atau mengklaim milik orang lain yang sesama manusia. Mengklaim milik sesama manusia aja nggak boleh. Bagaimana mungkin kita mengklaim atau ngaku-ngaku yang milik Allah? Maksudnya begini, ilmu itu milik Allah, maka jangan ngaku-ngaku bahwa saya punya ilmu. Ibadah juga milik Allah, yang menuntun kita untuk bisa wudhu, hati kita digerakin, kemudian buka keran, itu Allah. Ibadah milik Allah, maka jangan ngaku-ngaku ini wudhuku,
Sholat juga begitu, milik Allah. Yang nuntun kita bisa sholat, bimbing kita, hati kita kok bisa senang sholat, atau paling enggak wajib-wajib kok ya alhamdulillah bisa kejaga terus. Itu yang bisa bikin kita seperti itu ya Allah. Jadi ibadah sholat, wudhu dan lain sebagainya milik Allah. Kalau kita nggak boleh ngaku-ngaku milik orang lain, ngaku-ngaku motor Bang Dani milik kita, ya nggak boleh. Apalagi kita ngaku-ngaku yang milik Allah, seperti ilmu, ibadah, kemudian rahmat atau kasih sayang, itu semuanya milik Allah. Maka jangan sekali-kali ngaku-ngaku bahwa itu milik Allah. Sering beberapa kesempatan saya sampaikan, itu yang namanya atabarri minal hauli wal quwwah. Harus benar-benar melepaskan diri kita dari upaya, dari kekuatan bahwa la haula wala quwwata illa billah. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Saya bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Harus sampai di situ. Makna ini atau pesan ini adalah pesan-pesan yang pokok dari ilmu tasawuf. Pesan pokok dari ilmu tasawuf atau ilmu akhlak itu adalah menghilangkan aku, ngaku sholatku, puasaku, ilmuku, jamaahku, taklimku, semuanya, motorku, bukan rumahku. Ini secara ini ya, ini secara hubungannya dengan Allah. Tapi hubungannya dengan manusia, kalau kita ngaku motor itu punya kita, tetap boleh, karena tadi catatannya di sini dari syarih catatannya, yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak menegakkan sistem sosial kepemilikan, bukan, tapi ini untuk menegakkan bahwa seorang sufi, kita yang lagi belajar tasawuf ini, nanti sampai pada satu fase, sampai pada satu tahap di mana kita kalau sudah kehilangan itu juga nggak ngerasain apa-apa, bebas saja. Karena orang sufi itu darahnya gratis, artinya darahnya gratis di sini boleh ditumpahkan siapa aja boleh. Kenapa? Orang sufi nggak bakal protes ditumpahkan siapa saja. Kenapa? Karena kalaupun aku dibunuh orang, itu pun atas izin Allah. Itu orang sufi begitu. Miliknya mubah, miliknya sewaktu-waktu hilang atau dirampas sama orang, udah diusahain sama dia, alarmnya dipasang, alarm CCTV di mana-mana, tapi masih hilang juga, nggak nyesek kalau orang sufi itu. Kenapa? Ya udah, itu pun dengan izin Allah. Itu maksudnya begitu. Maksudnya perkataan ini bahwa semuanya kita jangan pernah ngaku-ngaku itu milik kita. Itu adalah hubungannya dengan kesendirian Allah, sendirinya Allah dalam mengatur segala sesuatu. Dan kita tidak pernah campur tangan. Dimanapun kita tidak akan bisa mengatur Allah. Dimanapun kita tidak akan bisa ikut bersekutu dalam mengatur apa yang memang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itu orang-orang sufi sering disebutkan belajar mati sebelum mati. Ini yang ada di sini nih. Belajar mati sebelum mati, dia al-amalu ala mauti nufusihim. Dia mati sebelum mati. Artinya mati sebelum mati di sini benar-benar seperti orang meninggal di tangan orang yang mandiin, nggak protes apa-apa. Kalau Allah udah tetapkan, nggak protes dia. Orang meninggal protes sama yang mandiin, sama hamil, kaget hamilnya. Jangan kenceng bang. Gak tahu apa saya habis kecelakaan. Nah, sufi tidak pernah protes. Sufi tidak pernah komplain kepada Allah apapun yang Allah tetapkan. Ini tujuan puncak dari ilmu tasawuf adalah untuk menghilangkan aku dan untuk mematikan diri kita sebelum mati. Di sisi Allah, di hadapan Allah, kita benar-benar tidak ikut apa-apa. Malaka minal amri syai'un. Benar-benar kita tidak punya urusan apa-apa, Allah yang mengatur semua. Nah, adapun kita harus harus ibadah afal namanya. Kita harus ibadah, kemudian kadang-kala juga harus merenung, itu afal semuanya. Afal atau ahwal, harus ikhlas, kemudian harus sabar, harus tawakal. Itu wasilah-wasilah saja. Wasilah atau perantara.
baik amal, ahwal, kemudian akwal, ucapan-ucapan, doa-doa kita dituntut kalau mau masuk rumah dituntut baca bismillah, kemudian baca kulhu, mau masuk kamar mandi ada doanya, itu akwal. Nah semua itu yang diajarkan dalam Islam itu wasilah, perantara. Jadi sebelum sampai kepada tahap mati, sebelum mati, atau tahap bahwa kita tidak punya apa-apa dan Allah yang mengatur semua hidup kita, sebelum sampai kepada tujuan puncak itu, maka sarana atau wasilah, doa-doa, ya sholatnya juga, puasanya juga, termasuk hatinya ikhlas, sabar dan tawakal, ini semua wasilah harus dijalani, maka baru sampai pada tujuan puncak. Nanti akan sampai pada tujuan puncak yang ada di makalah yang tadi sedang dijelaskan ini, yaitu tidak ngaku-ngaku apa yang memang milik Allah. Jadi orang-orang sufi itu hanya bersaksi, hanya menyaksikan bahwa semuanya ini Allah yang mengatur dan Allah sendiri dalam mengatur ini semua. Orang juga tidak punya campur tangan. Kalau dia melukai aku, maka sesungguhnya dia juga melakukan itu sudah dengan izin Allah. Artinya Allah mengizinkannya. Sampai begitu, sampai benar-benar bersaksi atau menyaksikan bahwa di situ Allah yang sedang menjalankan titahnya. Wahada huwa kimia sa'adah, dan inilah yang disebut dengan kimia kebahagiaan. Alladzi a'waza aktsarun nasi, yang membuat lemah, yang melemahkan aksaranya. Alladzi a'waza aktsarun nasi, yang melemahkan kebanyakan manusia. Walam yahdhu minhu illa bil iflasi, dan tidak mendapat bagian darinya, dari kimia sa'adah, illa bil iflasi, kecuali dengan kerugian atau pailit. Bidzalika yastahiqul mar'u ubudiyatallah. Karena dengan itu, dengan kimia sa'adah, dengan kimia kebahagiaan ini, maka seorang akan berhak untuk ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, alladzi la maqama lil abdi, yang tidak ada maqam atau tidak ada posisi untuk seorang hamba, asyrafa minhu, yang lebih mulia, minhu daripadanya, daripada mazkur minal ubudiyah. Tingkat paling tinggi itu adalah ubudiyah, kehambaan kita. Tidak ada maqam, tidak ada posisi yang paling tinggi kecuali penghambaan kita kepada Allah. Makin tinggi penghambaan kita kepada Allah, maka makin tinggi kita di sisi Allah. Kalau kita menghamba kepada Allah, benar-benar merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa, makin kita bisa merasa seperti itu, sampai kepada tahap nggak pernah ngaku-ngaku semuanya itu milik Allah. Kalau sampai pada tahap itu, maka itulah makom atau posisi yang paling mulia di sisi Allah. Nah, kalau udah ada pengakuan sedikit, berarti turun lagi posisinya. Pengakuan lagi, tadi ngaku-ngakunya satu, ngaku-ngakunya dua, turun lagi di sisi Allah. Ngakunya makin banyak, makin turun lagi derajat di sisi Allah, karena semakin banyak aku-akunya. Dan makin gak bahagia, pasti makin gak bahagia, karena makin banyak mengklaim ini milikku, ini punyaku. Nah begitu hilang, susah deh pasti, nyesek bener-bener nyesek, karena udah mengklaim itu milik dia. Semakin banyak dia mengklaim kepemilikan, bahwa ini punyaku, ini milikku, maka kimia kebahagiaan itu tidak akan didapatkan. Kimia kebahagiaan itu hanya didapatkan dengan cara ubudiyah, tabarri min la haula quwwah, tidak ngaku-ngaku milik Allah, yang milik Allah, dia tidak memiliki apa-apa, si sufi tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa. Nah itu kimia kebahagiaan akan didapatkan dari situ. Kama qala syairu wallahu a'lam bishawab.